Halo, perkenalkan nama saya Emanuel Irawan Kristanto. Saya dari kelas 10 IPS 2, absen 11. Saya akan mempresentasikan tentang planet bumi sebagai ruang kehidupan. Pembentukan planet bumi. Pembentukan planet bumi dapat diterangkan dengan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli memiliki teori yang berbeda-beda karena kita tidak akan pernah tahu proses terbentuknya bumi secara tepat dan akurat. Teori terbentuknya jagat raya. Satu, teori Big Bang. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu yang kemudian selalu menjadi rujukan sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Bukti yang ditemukan oleh para ahli dari teori Big Bang. 1. Edwin Hubble 2019. Jarak antara gugusan galaksi semakin menjauh. 2. Pada tahun 1948, Gregor Gamow mengatakan bahwa setelah pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di alam. Selain itu, radiasi ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini tidak terlihat memancar dari suatu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. 2. Teori keadaan tetap atau stabil. Teori ciptaan sinambung menyatakan bahwa jagat raya selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dan satu volume ruang angkasa. Ini dirajukan oleh ahli astronomi Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika Inggris. 3. Teori mengembang dan memampat atau teori ekspansi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan pengembangan yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi. Selanjutnya, galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pemancaran panas yang sangat tinggi. Setelah tahap memampat, maka tahap berikutnya adalah tahap mengembang dan kemudian memampat lagi. 4. Teori alam semesta kuantum. Teori ini diciptakan oleh William Lane Craig pada tahun 1966. Dia mengemukakan bahwa alam semesta sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Dalam teori ini, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Teori terbentuknya tata surya. 1. Teori kabut. Teori kabut menyatakan bahwa mula-mula ada sebuah nebula yang bulat dan berotasi sangat lambat. Akibatnya kabut mulai menyusut. Akibat penyusutan dan rotasi ini terbentuklah sebuah cakram datar. Di bagian tengahnya matahari berada di pusat cakram. Cakram ini terus berputar lebih cepat sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas, terbentuk materi. Dari materi ini akhirnya terbentuklah planet-planet yang tetap mengitari matahari. Satelit dan planet terbentuknya dengan cara yang sama. Proses terbentuknya tata surya menurut teori kabut nebula. Nebula berasal dari gas dan debu. 2. Terbentuknya matahari dan planet lain. 3. Matahari terbentuk, planet-planet bertebaran ke terarah. 4. Matahari berputar pada porosnya. 5. Planet terbentuk atmosfer. Seperti ini gambarnya. 2. Teori planetesimal. Teori ini mengatakan mula-mula ada matahari yang berpapasan dengan sebuah bintang oleh karena letaknya berdekatan tarikan gravitasi
menyebabkan sebagian matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Ini gambarnya. 3 teori bintang kembar. Teori ini ditemukan pada tahun 1930-an. Teori bintang kembar menyatakan bahwa mula-mula ada 2 buah bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak. Oleh karena itu pengaruh gaya gravitasi, maka bintang yang meledak menjadi kepingan-kepingan kecil yang bergerak mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak merupakan matahari, sedangkan kepingan yang mengitarnya menjadi planet. Berikut gambarnya. Teori protoplanet. Teori ini disempurnakan oleh P. Kuiper dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Teori ini menyatakan bahwa mula-mula di jagat raya ini ada kumpulan gas dan debu. Gumpalan gas dan debu tersebut mendapat proses pemanasan ini membuat partikel-partikel debu dan gas tertarik ke bagian dalam menuju pusat awan, membentuk bola dan terus berotasi. Rotasi ini pun bertambah cepat dengan ditariknya partikel debu dan gas pusat awan. Berikut ini gambarnya. 5. Teori pasang surut bintang. Buffon menyatakan bahwa tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. Teori pasangan surut yang disampaikan oleh Buffon kemudian diperbaiki oleh Sir James Jeans dan Arnold Jeffreys. Mereka berpendapat bahwa tata surya terbentuk oleh efek pasang gas-gas matahari akibat gaya gravitasi bintang besar yang melintas matahari. Gas-gas tersebut terlepas dan kemudian mengelilingi matahari. Gas-gas panas tersebut kemudian berubah menjadi bola-bola cair dan secara perlahan mendingin serta membentuk lapisan keras menjadi planet dan satelit. Ikut ini gambarnya. Sekian, terima kasih.